sudah record. Nah, yang kedua ini setelah kita ngomongin problem, sekarang kita mulai ngomongin tentang segmen, user segmen. Jadi, nggak kelihatan, ketutupan ya, ketutupan logo-logo ini. Nah, target customer atau user segment ini juga penting. Karena kalau misalkan ada beberapa orang yang bilang bahwasanya kalau jualan apapun itu pasti laku. Jualan apapun itu pasti laku karena target tergantung bagaimana kita menemukan target customer-nya atau customer segment. Jadi Panji itu pernah cerita, Panji Pragiwaksono itu pernah cerita dulu tuh di ITB itu ada namanya pasar seni. Nah, di pasar seni itu orang-orang pada jualan karya-karyanya, pada jualan lukisan, patung dan lain-lain. Terus ada beberapa anak seni rupa, dia jualan batu kerikil yang diwarna-warnai. Jadi kerikil yang diwarna-warni. Dijual di situ. Awalnya mereka nyetok itu 3 karung, apa pokoknya banyak. Dijual dengan nama bahwa itu batu kerikil pameran seni itu laku keras. Karena harganya 5.000 dan yang lain-lain tuh lukisan, patung dan lain itu harganya bisa jutaan. Orang udah terlanjur main ke sana pengen punya indera mata, akhirnya memilih yang paling murah. Jadi balik lagi kerikil aja dijual itu sebenarnya laku gitu kerikil. Nah sebenarnya ada segmen lain dari kerikil. Apa itu? Ya kontraktor atau toko bangunan. Toko bangunan pun juga mau membeli kerikil. Jadi balik lagi, apapun barangnya itu balik lagi ke segmennya itu pasti bakal laku. Nah, kita tarik lagi dari problem yang tadi kita bahas. Problem udah nih, problem itu yang kita rasakan. Nah, segmen juga sama. Karena kalau misalkan kita anak muda dan kita baru saja memulai bisnis, kita belum punya banyak modal, kita belum punya banyak networking, kita belum punya banyak akses untuk investor dan yang lain, sebaiknya temukanlah user segment atau target customer yang sangat dekat dengan kita. Yang kira-kira kita bisa menemukan 10 orang yang bisa kita tanyain atau kita tes produk kita itu dalam 1 hari. Nah, itu dibedah lagi. Target customer ini kenapa harus dibedah? Karena ya kita harus tahu spesifik. Bisa melalui demografi, bisa melalui biografi. Misalkan gitu, kita ngebedahnya nih dari kita ngebedah target customer misalkan dari umur atau kebanyakan sekarang kan pakainya milenial, tapi kita nggak usah deh, kita ngomonginnya dari umur aja. Misalkan target customer kita umurnya 18 sampai ya. Nah, 18 sampai 22 ini kan biasanya anak-anak kampus misalkan. Nah, berarti target kita yang kuliah atau yang langsung kerja, misalkan kuliah. Terus kuliahnya itu apakah harus spesifik atau enggak? Ternyata enggak, yang penting kuliah. Terus hobinya apa? Di dalam anak kuliah sendiri itu kan spesifikasinya lebih banyak lagi. Ada yang suka nongkrong, ada yang suka belajar, ada yang suka apa gitu.
Nah, kuliah kita spesifikasi lagi. Misalkan suka baca buku. Nah, setelah baca buku, orang-orang yang suka baca buku itu nongkrongnya di mana sih? Nongkrongnya misalkan di perpus. Nah, selain nongkrong tempat nongkrongannya, mereka biasanya pakai sosial media apa aja sih? Oh, orang-orang yang suka baca buku itu biasanya suka medium, dokter, terus suka kaskus dan web apa web video, ya kan kayak gitu. Nah, di sini kan jelas dari problem kita bisa menemukan problem apa yang mau kita solve. Terus kira-kira yang mau kita solve itu yang akan jadi target customer awal kita siapa sih? Nah, misalkan yang tadi misalkan problem kita awalnya orang-orang selama corona bosan. Problem pertamanya kita waktu itu pertama misalkan kita merasakan bosan di saat harus social distancing atau self quarantine saat corona. Nah, yang mau kita solve target segmen kita siapa aja? Orang yang umurnya 18 sampai 22, posisinya sedang kuliah, hobinya baca buku, tongkrongannya di perpus, terus sosial medianya medium, kaskus, dan web-web itu. Nah, dari sini sebenarnya kan kita bisa menemukan ada benang merahnya nih. Jadi lebih spesifik lagi. Di sini kan general. Problem tadi yang kita bahas. Problem uh, harus yang kita rasakan. Yang kita rasakan sendiri itu kan segmennya besar sebenarnya. Kita tarik lagi. Gunanya apa sih untuk user segmen ini? User segmen ini sangat berguna supaya nanti kita mau melempar marketing kemana, kita akan pakai channel apa, desain produknya seperti apa, bentuk produknya seperti apa, warnanya yang kita pakai seperti apa, gimmicknya apa, value dan lain-lain. Nah, ini spesifikasinya harus sangat-sangat mendetail. Semakin kita tahu detailnya, semakin kita bisa menjual ke orang itu sendiri. Jadi user segment sendiri pun ini kita ngomongin secara demografi. Ada juga user segment yang dia sama sekali nggak pakai umur. Nah, geser dulu ya. Misalkan dia user segmennya misalkan dia sama sekali nggak pakai umur dan nggak terlalu spesifik misalkan uh, suka gambar, suka seni, terus visual orangnya, terus orangnya selalu mengikuti hal-hal yang berhubungan dengan self healing, terus uh, apa unik ya kita dan idealis. Nah, ini kan di sini user segmen yang berbeda ini juga boleh. Nah, dia itu kan sama sekali nggak ada umur, nggak ada statusnya seperti apa, nggak ada dia tongkrongannya di mana, nggak ada sosmednya di mana, tapi ada bentukan kayak gini. Nah, kalau misalkan user segmennya seperti ini, kita uh, akan memakai channel seperti apa, kita akan menjual produk yang bentuknya seperti apa, bentuknya apa. Nah, dari dua segmen ini aja, walaupun problemnya sama, segmen dua ini, walaupun problemnya sama, misalkan di awal tadi problemnya sama, tapi kalau kita tulis problem biar gampang. Misalkan, problemnya sama, tapi segmennya beda nih. Ini cara jualannya beda, bentuk produknya akan beda, terus warnanya beda, bisa sangat-sangat jauh padahal problemnya sama, tapi user segmennya berbeda. Nah, ini juga harus diperjelas sedetail mungkin supaya kita tahu jualannya mau di mana. Kalau misalkan ini kita bisa jualan misalkan di kampus,
kita bisa jualan itu di toko misalkan, atau di grup WhatsApp ribu gitu. Tapi yang ini kita bisa jualannya di mana nih? Misalkan di tempat-tempat yoga atau misalnya kita jualan di uh, goa atau di mana pun lah. Lebih spesifik dan selain spesifik harus dekat dengan kita. Jadi kita tahu nih minimal kita punya satu atau dua orang yang kita kenal, kerabat baik, boleh itu bapak, ibu, kakak, adik, teman, pacar, dan segala macam yang kita tahu gitu. Jadi kita bakal bisa mencari orang-orang yang sama, kumpulannya di mana, orang-orang yang punya interest yang sama. Jadi user segment itu juga harus spesifik. Bahkan problemnya sama, bisa punya user segment yang berbeda. Oke, segitu soal user segment. Ada pertanyaan mungkin? Ada yang mau bertanya tentang user segment? Atau ada yang mau mendebat, boleh, mendiskusikan, boleh. Yang pasti sih nggak boleh general ya, jadi kayak misalkan user targetnya siapa, milenial gitu. Apa milenial atau apa? Milenial banyak, milenial alim, milenial hijrah, milenial apa gitu kan, yang banyak kan targetnya sebenarnya. Jadi nggak boleh yang cuma general banget milenial. Nah, Gen Z itu siapa? Walaupun TikTok pun dia mengincarnya ngomongnya Gen Z, tapi ada spesifikasinya. Misalkan Gen Z yang sangat menyukai yang narsistik, atau misalkan yang orangnya sangat menyukai konten, yang good look atau bad look sekalian. Dia harus spesifik, nggak cuma milenial atau anak kuliahan, anak muda gitu terlalu general. Jadi nanti bakal bingung jual kita produknya kita. Intinya dua ini dulu ya, jangan mikir dulu produknya apa, jangan mikir dulu solusinya apa, jangan mikir yang lain-lain. Intinya temuin ini dulu tahap awal, terus yang kedua tahap ini. Dan ini benar-benar sespesifik mungkin dan sedekat mungkin dengan kita, apa yang ada di sekitar kita dulu. Sama hampir-hampir kayak startup. Mas, sebaiknya menentukan target customer itu harus general dulu atau langsung ke spesifik? Langsung spesifik nih. Ini langsung spesifik ya? Iya, jadi customer itu nggak boleh langsung mengincar yang besar atau general. Karena saat kita pertama kali menemukan customer, itu tuh harus early user. Karena early user itu orang-orang yang berani untuk mengambil keputusan di saat itu. Jadi misalkan kita buka warung, orang yang berani datang ke warung kita di saat baru buka, saat sepi-sepinya, adalah orang-orang terdekat, kalau nggak orang-orang nekat. Bilangnya kan kayak gitu, nggak mungkin kita pertama kali buka warung, kecuali franchise ya, kan kita ngomongnya awal-awal, nama awal dan sebagainya. Nggak mungkin kita baru pertama kali buka, terus orang langsung berkerumun, orang langsung tahu. Oke. Itu harus spesifik, bahkan dari orang-orang terdekat dulu. Kalau terlalu melebar, nanti buang-buang uang atau buang-buang tenaga untuk bahkan WhatsApp pun nggak boleh ya kita, misalkan kita jualan hal yang general, misalkan beras. Semua orang makan nasi, tapi kita juga nggak terus jualan beras di setiap grup WhatsApp yang kita punya gitu.
harus spesifik. Yang biasanya butuh beras ya kan di ibu rumah tangga atau anak kos. Nah, itu pun nggak boleh diincar dua-duanya, harus ngincer satu aja. Walaupun dua-duanya butuh, tapi nggak boleh ngincer dua-duanya. Harus spesifik. Anak kos, anak kos nanti eh, berasnya itu bakal di packaging seperti apa. Misalkan ibu-ibu beras itu bakal di packaging seperti apa. Itu kan beda. Kalau kita ngincar dua-duanya akan diambil. Oke. Kalau ngincer banyak malah sama sekali nggak dapat. Biasanya kalau kita ngincernya terlalu banyak malah sama sekali nggak dapat. Kayak balik lagi, kalau kebanyakan calon dan calon istri ujung-ujungnya kan nggak nikah-nikah. Ada lagi yang mau dipertanyakan soal user segment? Atau setelah ini kita mau ngebahas apa? Solution dulu atau unique value proposition dulu? Solution dulu kali ya Mas ya. Solution ya. Soalnya gimana mau tahu unique value-nya kalau nggak tahu solusinya duluan nggak sih? Iya nggak sih? Bisa. Ya tergantung orang ya sih. Beda-beda kan orang-orang. Iya sih. Kalau mau ngebahas solution dulu, ya boleh. Nah, setuju ya solution dulu ya. Setuju. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita akhiri sesi meeting kali ini. Kita mulai lagi nanti jam 1. Oke. Oke, terima kasih. Oke, thank you. Iya.